anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahi al azim. Wa ba'du. Yang pertama dan utama, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bahagiakan kita bisa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan klinik PWCC beserta seluruh dokter dan para karyawannya, suster, bidan dan semuanya, rahimahullah. Yang pertama saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan waktu yang diberikan kepada kami untuk memberikan silaturahim di tempat ini dan sedikit tausiah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita menjelang takjil buka puasa bersama. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa itu begitu banyak hikmah manfaat yang kita raih. Tadi kita mendengarkan presentasi dari bapak-bapak yang tentang obat, tentang macam-macam itu. Tapi ternyata puasa itu memiliki manfaat. Bukan hanya ruhiyah saja, tapi juga jasadiah, fisik. Apa hikmah manfaat dari puasa yang ini akan kita gali pada kesempatan sore menjelang takjil maghrib ini. Yang pertama, puasa dalam kesehatan ini ternyata memberikan kesehatan. Pasti dokter yang bekerja setiap hari di klinik ini mengetahui itu. Rasulullah 14 abad yang lalu telah mengungkapkan dalam sebuah hadis, sumu tasihu. Berpuasalah kamu pasti sehat. Tidak pernah kita mendengar dalam berita bahwa umat Islam di seluruh dunia ini meninggal gara-gara puasa. Tidak pernah kan? Atau gara-gara puasa umat Islam mukmin menjadi sakit. Tidak pernah. Lalu ada yang bertanya, Ustadz, itu setelah Ramadan masuk Idul Fitri 1-2 hari itu banyak yang masuk ke rumah sakit. Itu bukan karena puasanya, tapi karena pola makannya yang salah, baik buka puasanya atau sahurnya. Ya kan? Ketika perut lapar, buka puasa yang dimakan penggorengan, jadi mana nggak sakit? Maksudnya goreng-gorengan. Ya, walaupun itu boleh, sah, halal. Tapi Nabi mengajarkan cara buka yang sunnah itu adalah seteguk air dengan kurma. Dan itu memberikan kesehatan. Jadi puasa itu adalah detoksifikasi, begitu kali bahasanya. Menghancurkan racun dalam diri kita. Jadi racun-racun yang ada di jantung, di ginjal, di paru-paru, di usus, di lambung bisa bersih melalui puasa. Rasulullah SAW tidak pernah sakit kecuali ketika akhir hidupnya dan ketika disantet, diguna-guna sama orang. Akhirnya turun surah Al-Falaq An-Nas. Kenapa bisa begitu? Karena pola makannya yang benar, pola istirahatnya dan puasa itu menyehatkan. Jadi puasa itu adalah memberikan kesehatan, lakinnya sama dengan kita punya kendaraan motor, mobil, kendaraan bermotor yang selalu dipakai, tidak pernah istirahat, lama-lama akan turun mesin, hancur, tidak bisa dipakai lagi. Begitu pula dengan diri kita. Kalau tidak ada istirahat, jantung, ginjal, paru-paru yang terus bekerja 24 jam, ya makanan terus makan, minuman terus minum, akhirnya lama-lama racun pun masuk ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Allah sayang kepada kita, Allah laparkan, Allah hauskan. Pertama, ternyata manfaat puasa itu menyehatkan. Sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Bapak Ibu rahimakumullah, shaimin wa shaimat. Yang kedua, dengan berpuasa Allah akan memberikan syafaat di yaumil qiyamah.
ada dua syafaat. Syafaat itu pertolongan. Yasfa'ani yaumal qiyamah. Dua syafaat yang Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Pertama asyam, yang kedua ada Al-Quran. Pertama adalah puasa, lalu yang kedua Al-Quran. Nanti di hari kiamat, puasa itu mencari orang-orang yang melaksanakannya dan dia memberikan syafaat pertolongannya. Al-Quran akan mencari kepada orang yang membacanya, yang menghafalnya, yang mentadaburkan, mengamalkannya. Maka dia akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Hebatnya orang yang berpuasa. Kemudian yang berikutnya, manfaat hikmah puasa adalah ternyata ketika kita dilaparkan, dihauskan, itu kan jasmani. Tapi yakinlah rohani kita sedang dikenyangkan oleh Allah lewat ibadah siang puasa ini. Apa maknanya? Ketika dilaparkan, dihauskan jasmani, rohani dikenyangkan, akhirnya rohani menguasai jasmani. Perohanian jasmani. Makna terdalamnya, iman menguasai nafsu, pengimanan nafsu. Kalau ini terus terjadi, kita manusia kedudukannya sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dengan malaikat. Kenapa? Malaikat Allah ciptakan tidak punya nafsu, kita punya nafsu. Tapi ketika kita berpuasa, nafsu kita kendalikan. Dilaparkan, dihauskan jasmani, dikenyangkan rohani kita. Maka iman menguasai nafsu, rohani menguasai jasmani. Kedudukan kita lebih tinggi dari malaikat. Masya Allah, luar biasa. Tapi kebalikannya, kalau manusia tidak berpuasa, nafsunya diperturutkan, maka nafsunya mengendalikan iman, jasmaninya mengalahkan rohaninya. Nah, kalau manusia seperti ini sama dengan binatang, bahkan lebih rendah dari binatang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Al-A'raf 176. Ini kalau salah diperbaiki ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinal arda wattabahawa. Kama salakal. Kami Allah mengendaki manusia tinggi derajat dengan Quran dan Sunnah, dengan melaksanakan ibadah. Tapi kebanyakan manusia memperturutkan nafsunya. Mereka itu bagaikan anjing. Jadi kalau orang nafsunya lebih dominan daripada imannya, jasmaninya menguasai rohaninya, sama dengan binatang, sama dengan anjing. Nauzubillah min dzalik. Anjing, bayangkan. Bahkan di ujung ayat 179 Al-A'raf, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak, bahkan lebih rendah dari binatang. Makanya jangan aneh, di negeri kita ini banyak istilah kebinatangan bagi orang yang melakukan kezaliman, kemaksiatan. Contoh misalnya Bapak Ibu, Ibu dokter semuanya, laki-laki yang mempermainkan wanita namanya apa? Buaya darat. Ya, betul ya? Wanita jual diri namanya kupu-kupu malam. Jablay. Laki-laki wanita satu rumah, satu kamar tanpa ikatan nikah namanya apa? Kumpul kebo. Padahal yang kumpul siapa? Manusia. Kenapa disebut kebo? Nah, itu lebih rendah dari binatang kan? Ya Allah. Itu yang ditangkap sama KPK triliunnya, bahkan sekarang lagi dibongkar sama Menko Polhukam 349 triliun. Nah, kalau itu nanti ditangkap tuh, itu namanya apa? Padahal manusia. Namanya tikus. Ya kan? Ya, namanya tikus tuh. Kenapa? Karena dia serakah. Apapun dia. Namanya tikus, namanya sama dengan binatang. Makanya jangan aneh, yang dekat-dekat sini kan ada Ragunan. Di Idul Fitri rame-rame ke Ragunan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ingin halal bihalal, minal aidin wal faidin, sama kebo, sama buaya, sama kupu-kupu malam. Nauzubillah min. Nah, karena itulah kita puasa supaya apa? Rohani mengalahkan jasmani. Rohani menguasai jasmani. Iman menguasai nafsu. Itu yang kita inginkan. Kita ini sama dengan malaikat, bahkan lebih tinggi dengan malaikat. Allahu Akbar. Itulah hebatnya puasa, membuat kita menjadi pengimanan nafsu. Kemudian hikmah yang berikutnya, dengan kita berpuasa,
ada hamba Allah yang dirindukan surga. Bayangin, biasanya kita rindu dengan surga. Sekarang surga rindu dengan kita. Kepada siapa yang surga itu merindukan? Di antaranya yang pertama adalah orang yang melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Ada 4 golongan tuh. Orang yang bangun malam, sholat malam tahajud, orang yang memberikan makan kepada orang miskin, fakir miskin, orang yang berpuasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka itu surga merindukannya. Jadi bukan kita rindu dengan surga, surga rindu dengan orang yang berpuasa. Masya Allah, karena itu luar biasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang berikutnya manfaat hikmah puasa di surga, ibadah puasa itu adalah termasuk ibadah yang istimewa. Di antara keistimewaannya, puasa itu disebut dengan ibadah sirriyah. Ibadah sirriyah itu adalah ibadah yang sir, tersembunyi. Ibadah yang melahirkan keikhlasan. Biasanya kalau ibadah-ibadah lain itu mudah terjangkit penyakit riya, pamer, to show only, ingin dilihat oleh orang lain. Contoh sholat, kita kan sholat bisa pura-pura, ya kan? Artinya bisa ingin dilihat oleh orang lain. Karena mertua misalnya atau calon mertua, biasanya kalau sholat sendiri yang dibaca surahnya langganan, Qulhu dengan Inna A'toina Al-Kausar, ringkas, pendek, cepat. Tapi karena ada calon mertua yang dibaca Al-Baqarah, ada yang begitu? Enggak, Alif Lam Mim Allahu Akbar gitu. Enggak sampai 200 nama ya. Atau dia membaca surah Al-Kafirun, sekali-kali baca Al-Kafirun panjangan sedikit, tapi karena ada calon mertua itu Al-Kafirun enggak selesai. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadu, wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidu ma'abadu, wala antum abiduna ma'abud. Itu calon mertua itu akhirnya, ini kok mantu saya, calon mantu saya kok sholat gak selesai-selesai. Akhirnya kata calon mertua, lakum, bingung juga lakum, kemana nih lakumnya? Akhirnya lakum dinukum walabdon, dari awal lagi sholatnya. Nah ini karena ria tuh, infak, ya nggak ada orang, ya asal jadi. Ada tetangga, ada teman yang lihat, yang awalnya 5.000 jadi 10.000, jadi 100.000, karena ada orang lain ingin dilihat, pamer. Itu kan biasanya begitu kan, terjangkit mudah sekali. Ya, apalagi ibadah haji, sekampung, semuanya tahu. Satu grup WA semuanya tahu kita sedang melaksanakan ibadah haji, sedang tawaf, melempar jumroh, tahu semuanya. Tapi coba ibadah puasa. Ya, ibadah puasa itu kita bisa bohongin orang, tapi kita nggak bisa bohongin diri sendiri. Kita masuk ke kamar mandi, kita berwudu, sholat zuhur. Ketika kita berwudu, kumur-kumur, ada yang kita korupsi sedikit begitu kan, karena haus. Kita minum itu air, orang lain nggak tahu. Bahkan teman dekatnya yang berwudu aja nggak tahu dia sedang minum air, bukan kumur-kumur. Apa maksud maknanya ini? Ibadah sirriyah hanya kita dan Allah saja yang tahu. Karena itulah Allah menyatakan as-sawmul li wa ana azibi. Puasa itu untukku, akulah yang membalasnya. Aku yang membalasnya. Contoh sederhana analoginya lah. Sebuah perusahaan memberikan pengumuman menerima karyawan sekian orang, ya gajinya tidak ditentukan. Pokoknya nggak ada ketentuan gajinya berapa, apapun nggak ditentukan. Pokoknya yang penting dia kerja benar. Nah namanya nggak ditentukan, ada yang karyawan baru kerjanya ya asal-asalan, yang penting absen, atau juga dia kerjanya ya kadang kerja kadang tidak. Nah ini bosnya itu melihat semakin profesional baiknya kerjanya, amanahnya dia, akhirnya semakin tinggi lah ketika di akhir selesai ya selama 3 bulan misalnya ya di training, barulah ini diterima jadi karyawan tetap. Kenapa? Gajinya pun tinggi.
Kenapa? Karena dia tahu kerjaan yang bagus. Begitu pula dengan puasa. Kita tidak ditentukan berapa pahalanya, ya kan? Kalau sholat berjamaah pahalanya 27 kali lipat. Kalau infak pahalanya 700 kali lipat. Kemudian kalau haji pahalanya mabrur, haji mabrur pahalanya surga. Langsung Allah jelaskan tuh. Rasulullah jelaskan seperti itu. Tapi kalau puasa, apa kata Allah? Katakan untukku, akulah yang membalasnya. Jadi puasa itu melahirkan apa ini? Melahirkan ikhlas. Inilah puncak ibadah. Puncaknya tauhid orang itu adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Al-Bayyinah ayat 5. Tidaklah kuperintahkan dalam melaksanakan ibadah kecuali ikhlas. Yaqulun nas hal ka'ilal alimun. Semua manusia rugi celaka kecuali orang yang berilmu. Wa qul alimin hal ka'ilal amilun. Yang berilmu celaka kecuali yang beramal, mengamalkan ilmunya. Wa qul amil hal ka'ilal mukhlisun. Semua yang beramal soleh celaka kecuali orang-orang yang ikhlas. Ikhlas dilahirkan melalui ibadah puasa. Lalu apa manfaat puasa? Melahirkan sifat yang jujur. Ya kan? Harus kita ingat Bapak Ibu, ada yang membatalkan puasa. Tapi juga harus kita ingat ada yang membatalkan pahala dari puasa. Apa bedanya? Kalau membatalkan puasa itu hanya penentu sah tidaknya, gugurnya kewajiban. Tidak makan siang hari Ramadan dengan sengaja, tidak minum dengan sengaja, tidak hubungan suami istri di siang hari Ramadan dengan sengaja. Kalau sengaja nggak mungkin. Masa bisa jadi nggak sengaja kan? Ya muntah dengan sengaja itu yang membatalkan puasa. Tapi harus diingat, ya ada yang membatalkan pahala puasa. Puasanya sah, tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri. Tapi kok pahalanya berkurang, bahkan tidak berpahala. Nilainya 0 di hadapan Allah. Apa itu? Di antaranya adalah pertama, dusta, bohong. Ya, makanya inilah saat yang tepat kepada ibu-ibu yang punya suami, tanyakan kepada suaminya. Pak, ini kita berpuasa. Jawab dengan jujur. Adakah selama ini kau sembunyikan selain aku? Istrinya pintar, suaminya cerdas. Nanti ya mah saya akan jawab setelah beduk maghrib berbunyi. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia jawab siang hari pahalanya tidak ada puasanya. Allah. Melatih kejujuran. Negeri ini sudah banyak orang pintar, tapi jarang orang yang jujur. Ya Allah, kejujuran. Ya, bohong. Apalagi yang membatalkan pahala puasa, ghibah. Tahu ghibah, Bu? Gosip, tahu gosip? Ngerumpi, tahu ngerumpi? Membicarakan aib orang lain, tahu? Itu biasa kerjaan laki-laki, bapak-bapak. Kalau ibu-ibu kan senangnya futsal, mancing, sepak bola. Ya kalau bapak-bapak kan nonton TV itu acaranya cek, insert, close meeting, yakis, silet, itu acara gosip. Nah, itu membatalkan pahala puasa tuh, berkurang pahalanya. Lalu apalagi namimah. Namimah itu adalah pelakor, tukang kompor, provokator, merusak rumah tangga orang lain. Jangankan puasa, enggak puasa aja dosa, apalagi puasa pahalanya tidak ada. Lalu dibatalkan pahala puasa lagi apa? Sumpah palsu. Nah ini nih, para pemimpin biasanya kan sumpah Al-Quran dengan kalimat demi Allah saya akan menjadi pemimpin, akan bertanggung jawab, akan adil dan sebagainya, tidak akan korupsi. Tapi setelah itu dia lupa, sumpah palsu, batal pahalanya. Kemudian apa lagi batalkan pahala puasa? Dibatalkan pahala puasa nazrah bis syahwat, melihat dengan syahwat. Nah ini nih, bagi laki-laki ya, hati-hati nih. Ramadan, jangan sampai puasa kita berkurang pahalanya, bahkan tidak berpahala karena melihat dengan syahwat. Karena itulah manfaat puasa yang berikutnya, melatih kita kejujuran, melatih menjaga mulut ini. Itu yang paling penting. Lalu melatih jangan sampai kita menjadi orang yang tomak. Kenapa? Merasakan lapar hanya sebulan. Bayangkan saudara-saudara kita yang di pedalaman, yang tertimpa musibah,
Laparnya bukan sehari dua hari, bahkan berhari-hari. Hausnya bukan sehari dua hari, berhari-hari haus. Begitu luar biasanya. Ya, merasakan susahnya makan, susahnya minum, kelaparan, kemiskinan. Kita merasakan itu. Kita di training oleh Allah 1 bulan. Tuh, ngerasain lapar. Maksudnya apa? Supaya jangan jadi orang yang tomak, serakah, bin apa? Orang yang serakah, orang yang tomak, tuh orang yang rakus. Negeri ini hancur gara-gara banyaknya orang yang tomak. Dari hurufnya saja, to, mim, ain itu menunjukkan kerakusan. Toknya mangap, to kan? Mimnya mangap, ainnya udah mulutnya mangap, perutnya juga mangap, ain. Itulah orang yang tomak, orang yang rakus. Puasa melahirkan menjadi orang yang sederhana karena merasakan keturunannya. Orang yang bertakwa intinya adalah orang yang soleh ritual sekaligus soleh sosial. Soleh sosial itu dilatih kita, di training, tidak lewat seminar, tapi langsung kita merasakannya lewat saum selama 1 bulan. Karena itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang bisa mendapatkan manfaat dari puasa yang kita laksanakan ini. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Masih lama? Kali 1 jam lagi buka puasa. Karena waktu sedikit lagi kita tutup dengan doa. Kita mohon kepada Allah dengan baca Al-Fatihah dan seterusnya agar ibadah kita, puasa kita, tarawih, dan nanti sampai tarawih ya. Jadi kita akan tarawih. Nanti insya Allah imamnya anak saya. Nanti mau pilih mau 30 juz atau 5 juz. Boleh pilih. Atau 1 ayat 1 rakaat boleh juga. Insya Allah ya. Mau 20 rakaat sama 3 atau 36 rakaat atau 11 rakaat. Juga boleh pilih. Ya, tapi karena di sini masih sibuk, masih bekerja, insya Allah kita menyesuaikan. Insya Allah. Ya, tapi kalau pengen ya bilang. Sebab ada sholat yang terlama di Indonesia dan di dunia. Sholat tarawih 1 malam khatam Quran 30 juz. Itu ada di pesantren Al-Fatah yang Borong Magetan. Itu sholat tarawih terlama di dunia. Semalam 30 juz khatam Quran. Dari Isya sampai jam 3 sampai sahur. Mari kita baca Al-Fatihah. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah manfaat dari puasa yang kita laksanakan Allah berikan kepada kita semua. Bi barakati wa karamati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.